atas nikmat-nikmatnya. Badal nikmatil iman wal Islam adalah nikmat yang bernama Indonesia. Indonesia dengan segala permasalahannya, hafizakumullah, masih banyak kebaikan-kebaikan di negeri ini. Masih banyak orang-orang yang saleh, yang rajin salat berjamaah, yang puasa, bahkan juga puasa sunnah, yang umroh, yang sedekah. Artinya manusia yang berbuat baik masih banyak. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa negeri kita yang kita cintai karena Allah, bagaimanapun kita masih berikan nikmat Allah yang sangat banyak. Tetapi ya ibadallah, ternyata jangankan orang yang tidak soleh, yang soleh saja tidak semuanya mempunyai kepedulian untuk islahul ummah, untuk memperbaiki bangsa, untuk memperbaiki umatnya. Sebagian orang cukup, yang penting saya sudah rajin ke masjid, walaupun ke masjid adalah penting. Sebagian orang mengatakan saya cukup, yang penting saya sudah haji umroh berapa kali, yang penting saya sudah bertanggung jawab pada keluarga saya dan sebagainya. Lupa bahwa qaidatul hayah, kaidah kehidupan, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan sebuah negeri sementara penduduknya adalah orang-orang yang muslihun, yang memperbaiki. Artinya apa Bapak Ibu? Keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk menjadi soleh saja tidak cukup. Karena ayatnya berbunyi wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun, bukan solihun. Tidaklah Rabb kamu, Allah Subhanahu wa taala, membinasakan sebuah negeri dengan kezaliman sementara penduduknya adalah orang-orang yang muslihun, berbuat yang memperbaiki, bukan solihun Bapak Ibu. Jadi kalau soleh itu baik, kalau muslih memperbaiki. Artinya keberadaan orang yang soleh di satu daerah itu tidak menjamin bisa menolak azab Allah. Kita jumpai tanah longsor, gempa bumi, tsunami, bukan berarti nggak ada yang soleh. Yang soleh ada, tapi yang muslih, yang memperbaiki sedikit. Oleh karena itu tema kita pada hari ini adalah fiqhul islah, fikih memperbaiki. Saudaraku sekalian, hatta orang yang ingin memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya, memperbaiki masyarakatnya, memperbaiki negaranya, tidak semua tahu min aina nabda, dari mana kita mulai. Coba kalau kita melihat orang yang disebut pengamat atau para pakar, kadang-kadang menunjukkan pesimisnya. Negara ini katanya sudah amburadul, politik acak-acakan, ekonominya begitu. Bahkan lembaga negara yang namanya DPD, wa ma adraka ma DPD, apa Pak hari ini? DPD kan? Iya kan? Dari mana kita memulai? Musibah satu belum bisa diatasi, musibah hubungan dengan luar negeri, negara-negara tertentu yang ingin menjadikan Indonesia bagian dari negaranya. Min aina nabda, dari mana mulai? Saudaraku sekalian, tidak ada yang lebih tahu ba'dallah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi dan Rasulnya. Nabi dan Rasulnya orang-orang yang paling tahu ba'dallah Subhanahu wa ta'ala dalam memperbaiki bangsanya. Karena setiap Nabi diutus oleh Allah, visi misinya sama. In uridu illal islah, tidaklah aku menginginkan kecuali
memperbaiki. Nah, kita mulai dari mana? Keluarga kita agar lebih baik, kementerian kita lebih baik, bangsa kita lebih baik. Dimulai yang pertama, saudara sekalian, dari ma'rifatul qadaya, mengetahui permasalahannya, mengetahui problematikanya. Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, kalau ada seorang dokter mau mengobati pasiennya, apa yang pertama dilakukan Bapak Ibu? Langsung dikasih obat? Langsung disuntik? Apa? Hakada. Ini di tengah-tengah umat banyak orang yang memang dirinya, negerinya, walaupun masih banyak kebaikan, saya katakan, tahu ada masalah, tapi ada yang cuek, tidak peduli. Ada yang peduli tapi tidak tahu dari mana kita memulai. Dimulai dengan ma'rifatul qadaya. Apa itu qadaya yang sedang terjadi sekarang dan sepanjang masa, nanti kita akan sebutkan. Yang kedua baru sihatul ilaj, sihatul mu'alajah, terapi yang benar, solusi yang benar. Hafizakumullah. Nabi tahu Quraisy dirundung penyakit jahiliyah, tapi Nabi tidak asal merubah. Nabi SAW benar dalam terapinya. Makanya sebelum diangkat menjadi nabi, yatahannath ayata'abbadu, beliau beribadah di Gua Hira selama 3 tahun ala millati Ibrahim, sesuai dengan agamanya Nabi Ibrahim, itu agama Islam. Jadi tidak asal merubah. Inilah yang insyaallah kita akan kaji. Kita mulai dari yang pertama, ma'rifatul qadaya. Saudaraku sekalian, permasalahan umat dan bangsa ini itu sebenarnya apa? Dan kalau kita renungi secara mendalam, permasalahan umat manusia itu dari awal sampai akhir nanti di hari kiamat sebenarnya berbeda-beda atau sebenarnya pengulangan saja? Pak, makanya ulama sejarah mengatakan at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah itu pasti Bapak Ibu, dulu ada Adam alaihissalam, ada iblis. Adam meninggal, anak-anaknya sekarang hidup. Iblis nggak ada atau masih ada? Dulu ada Ibrahim alaihissalam, tapi juga ada Namrud. Dulu ada Musa alaihissalam, juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga Abu. Nah, kalau sekarang ada siapa, Pak? Hah? Jadi tidak ada yang baru. Huwa sama saja. Namanya bisa berbeda, bangsanya berbeda, tapi tabiatnya, sifatnya, karakternya hiya. Makanya ulama mengatakan al-ma'rakatu bainal haqqi wal batil mustamirratun ila qiyamis saah. Jadi pertarungan antara hak dan batil itu berhenti atau terus, Pak? Berlangsung sampai hari Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Tapi walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Atau surat An-Nisa, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, orang beriman berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru, orang kafir diperang juga, yuqatiluna di jalan Allah, di jalan siapa? Fi sabilit taghut, di jalan taghut. Ya Pak ya, taghut itu diterjemahkan orang tua kita di Jawa dengan togok. Ngomong taghut nggak bisa, akhirnya togok. Makanya kisah togok dalam pewayangan selalu berbuat apa, Pak? Nah, jadi permasalahan yang sebenarnya yang pertama, permasalahan sepanjang masa sampai sekarang hari ini adalah al-jahlu. Jadi bodoh, ketidaktahuan tentang Islam. Ya jangankan orang kafir, Bapak Ibu. Jangan orang kafir. Orang Islam saja yang mengaku Islam sejak lahir. Bapaknya Abdullah, ibunya Fatimah, Islam. Anaknya lahir dalam keadaan apa? Islam. Tapi selama 40 tahun dia hidup
Belajar Islam atau jarang mendengar Islam, Pak? Jadi agamanya statusnya Islam tapi tidak mengetahui. Contoh sederhana sajalah, perempuan dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan Islam. Begitu bekerja di perusahaan, ya, dipacari oleh orang kafir. Akhirnya apa? Kawin. Diingatkan Ustadz, Bu, tidak boleh muslimah kawin dengan orang kafir. Karena wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Janganlah kau kawinkan orang-orang musyrik kafir itu dengan orang perempuan yang muslimah. Sungguh seorang budak yang beriman lebih baik daripada orang kafir walaupun mengagumkan kamu. Maka ketika dinasihati begitu, enggak apa-apa Ustaz, yang penting saya cinta, saya kawin dengan orang kafir, dia boleh dalam rangka memperbaiki. Itu masih ada di zaman seperti ini. Berarti statusnya apa dia ketika hubungan dengan laki-laki itu? Seumur hidup. Hal yang badihi, yang aksioma saja, enggak faham karena tidak pernah belajar Islam atau pernah tapi sedikit sekali. Kita Pak sering katakan di BI yang ikut pengajian banyak, di masjid lain juga banyak setiap duhur. Tetapi pertanyaan, yang tidak ngaji, lebih banyak. Kalau itu dibiarkan, ya, dibiarkan kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau potret umat Islam seperti itu, mayoritas tapi banyak yang nggak paham Islam. Yang jadi gubernur di DKI siapa? Ahmad atau A siapa? Dan setelah itu presidennya siapa nanti? Alunya siapa? Wah, kada. Itu masalah yang pertama, al-jahlu. Yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Penyakit yang menimpa umat Islam, umat manusia, ya, di dalamnya juga ada sebagian juga umat Islam. Tidak selamanya hawa nafsu, Pak. Dia ngerti tapi ittiba'ul hawa, yattabi'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Saya bertanya Bapak Ibu, yang mengikuti hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsu itu penyakitnya orang bodoh saja atau juga orang pintar, Pak? Pak, yang dikatakan tokoh umat Islam, doktor, tapi menjadi pembela orang kafir, itu pintar atau bodoh orangnya? Jadi Bapak Ibu sekalian, penyakit sebagian umat Islam ini bukan hanya bodoh, tetapi dia ngerti, mengetahui, tapi yang diikuti bukan Islam, yang diikuti hawa nafsu. Di sana ada harta, orang senang harta. Di sana ada popularitas, orang senang popularitas. Di sana ada perempuan, orang senang perempuan. Nggak usah orang awam lah, katakan seandainya. Naudzubillah, semoga tidak terjadi, Pak. Ustadz, ulama, kiai, tidak hati-hati, tidak takut kepada Allah, berduaan saja dengan perempuan, mana masih muda, cantik, alasannya diajari ngaji alif, ba, ta. Berduaan di kamar, berduaan di ruangan AC tertutup. Saya bertanya, kiainya ingat Allah atau ingat makhluk halus yang lebih halus daripada istrinya? Bukan nggak tahu kalau itu dosa, tahu dosa. Karena majtama'ar rajulu wal mar'atu illa wa thalithun syaitan. Orang tahu, pelawak aja tahu hadis ini. Tidaklah ya laki dan perempuan berduaan kecuali yang ketiga syaitan. Tahu, pelawak aja tahu itu. Kenapa itu dilanggar? Mengikuti apa, Pak? Ittiba'ul hawa. Mengaku orang bermadhab Syafi'i, madhabnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tetapi diuji oleh Allah, apakah berpihak pada umat Islam atau berpihak pada orang kafir.
ternyata berpihak pada orang kafir dibela mati-matian. Itu madhabnya Syafi'i atau madhabnya realistis? Jadi penyakit umat manusia yang di dalamnya sebagian juga Islam yang nyeramai diri saya, nyeramai diri kita masing-masing adalah ittibaul hawa. Yang ketiga adalah at-tafarruq. Sebenarnya cukup dua aja Pak ya, bodoh dan ittibaul hawa. Tapi tiga ini dalam rangka memperjelas saja. At-tafarruq. Dan lagi-lagi orang yang berselisih, bertikai. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, yang bertikai itu semuanya nggak paham Islam atau ada yang paham? Bapak Ibu, saya bertanya, kalau kiai sama kiai sama besarnya itu biasanya bersatu atau saingan? Pak, mubalik kondang dengan mubalik yang ghairu kondang sama mubaliknya biasanya persatu atau saingan? Bapak Ibu, tukang sayur saingannya sama? Kita nggak usah ceramai, ulama tahu dalilnya, mubalik tahu dalilnya, jamaah Islamiyah tahu dalilnya bahwa persatuan itu wajib. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafraqu. Tahu ayat innamal mu'minun ikhwah, tapi kenapa menyatukan sebagian umat Islam itu kok sulit? Padahal setiap jamaah ada ustadznya, setiap ormas Islam ada ulamanya, semua tahu innamal mu'minun ikhwah. At-tafarruq. At-tafarruq. Nah, inilah saudara sekalian, ya, kodo ya. Inilah permasalahan kita. Maka cara memperbaiki bukan dari politik, bukan dari ekonomi, walaupun politik penting, ekonomi penting, ya, bukan dengan memberikan santunan orang yang kena musibah, walaupun santunan penting, ya, maka kita harus tahu ilajnya, solusinya. Solusi yang pertama, ketika penyakit umat itu al-jahlu, bodoh, maka obatnya jelas sudah. Obatnya apa Pak? Al-ilmu. Jadi kalau penyakit saya, penyakit sebagian orang itu tidak tahu Islam, berarti obatnya al-ilmu, belajar Islam. Tapi lagi-lagi yang belajar Islam dengan yang tidak belajar banyak mana Pak? Nah, bagi jam 2 begini nih, enak-enaknya ngantuk, enak-enaknya ngobrol, qalil. Ya bagaimana bisa mengatasi masalah? Udah tahu masalahnya saja nggak mau memberikan solusi. Makanya Al-Quranul Karim yang merupakan kitabul hidayah, kitab petunjuk, kitabul hal, kitab solusi terhadap seluruh permasalahan umat manusia. Yang pertama turun Pak dalam Al-Quran itu tentang poligami atau tentang politik? Fankihu ma tobalakum, atau tentang jihad, qatilul ladina yalunakum, atau tentang apa Pak? Yang pertama turun tentang ilmu. Allah Akbar, yang sudah sering kita pelajari. Karena itulah solusi. Jangan bermimpi rumah tangga kita lebih baik sementara kita tidak tahu, ya, bagaimana Islam menata rumah tangga. Nggak tahu. Ya. Orang ingin, bahkan pelawak pada tahu rumah tangga kita mawaddah warahmah, iklan di TV ya tahu mawaddah warahmah. Tapi ketika mencari jodoh, pertemuannya di mall, wa ma adraka mal mall. Pertemuannya di karaoke, wa ma adraka ma. Ingin rumah tangga mawaddah, yang terjadi Pak, mawaddah warahmah atau musibah wa nikmah. Nah, jadi memang harus ilmu. Nah sekarang pertanyaannya, ilmu kita supaya benar itu bagaimana? Karena tidak sedikit di negeri Indonesia yang kita cintai ini, orang itu mau baik Pak, mau tobat, ya, mau meninggalkan masa lalunya yang gelap. Tetapi ketika salah dalam menuntut ilmu, ya udah, maaf saja. Ya, kita sebutlah sebagian lapisan masyarakat, umpamanya maaf saja saudara kita yang jadi artis
sudah bosan dengan dunia glamor seperti itu, ingin tobat, ingin mencari ilmu. Mencari ilmunya di Padepokan, Pak. Ketemu dengan Kanjeng Nabi atau Kanjeng siapa? Oleh karena itu ya ibadallah, agar ilmu kita benar bisa menjadi solusi terhadap kebodohan saya, kebodohan kita, maka yang pertama adalah sihatul masdar. Referensi dari ilmu pengetahuan itu harus benar, sumbernya benar, dan sudah kita sampaikan dalam pelajaran yang sebelumnya. Sumber yang pasti benarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasul. Sebelum itu adalah sunnah. Sunnah dulu, Pak, ya. Ya. Taraktu fikum amrayni, yang kita sering dengar. Tinggalkan untuk kalian semua dua perkara atau pustaka. Apabila kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, Kitab Allah wa Sunnati. Berarti Bapak Ibu, rumah tangga kita, suami, istri, anak, kalau ingin benar rumah tangganya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, sihatul minhaj. Ini juga sudah sampaikan pada bulan yang lalu. Ya, selain sumbernya benar, metodologi atau cara memahaminya juga benar. Karena orang yang salah, orang yang sesat itu tidak selamanya sumbernya salah. Sumbernya benar, tapi salah dalam cara memahaminya. Yang dulu saya sampaikan kayak Khawarij yang mengkufurkan para sahabat, atau Syiah yang mengkultuskan Ali sebaliknya, atau dalam dunia politik yang menafsirkan ayat dengan selera politik. Ya kan, Pak? Kita dulu dengar waktu masih kecil, kita semua masih kecil, ada partai yang selalu kalau kampanyenya membacakan ayat dari surah Al-Baqarah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekat-dekat pohon, nanti termasuk orang zalim kamu. Pohon apa, Pak, katanya? Ada enggak, Pak, di Quran pohon ringin? Ya ada aja, Pak, penyesatan politik. Maka minhajnya harus benar. Minhaj yang benar, metodologi yang benar adalah yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabatnya. Maka tafsir yang paling benar adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Quran dengan Quran. Setelah itu yang kedua, tafsirul Quran bis sunnah, menafsirkan Quran dengan sunnah. Yang ketiga, tafsirul Quran bi aqwalis sahabah, baru dengan tabi'in, kemudian disempurnakan dengan qawaidul lughah, kaidah-kaidah bahasa. Maka dalam kitab Ulumul Quran ada bab yang namanya qawaidut tafsir, kaidah-kaidah tafsir. Karena ancaman berat bagi orang yang tidak berilmu menafsirkan Quran. Nabi bersabda, man takallama fil Qur'anil karim bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbicara tentang Al-Quran dengan tanpa ilmu, maka tempat kembalinya adalah neraka. Selanjutnya saudara sekalian, sihatul muallim. Gurunya harus benar. Akhi, ukhti, saudara sekalian, kita tahu bahwa sumbernya Islam itu Quran dan Sunnah. Tapi saya bertanya, awal manusia itu belajar Islam langsung dari Quran dan Sunnah atau dari guru? Bapak Ibu, kita bisa membaca Quran dengan benar. Kita tahu bab toharoh, kita tahu akidah langsung dari Quran dan Sunnah, atau pertama kita diajari? Nah, guru ini harus benar walaupun tidak maksum. Guru yang maksum hanya Rasulullah SAW. Tapi minimal guru itu mayoritasnya harus benar. Kenapa? Li'anna sanada minad din. Di zaman tabi'in ketika sudah banyak orang yang berani memalsukan hadis, begitu orang menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Ibnu Abbas berkata, itu tidak langsung diterima, Pak. Ditanya yang hatta as-sanad li'anna sanada minad din. Kamu kok bilang Rasulullah bersabda, siapa rawinya, yang meriwayatkan siapa, guru kamu siapa, dari mana kamu dapatkan riwayat ini? Nah, ini kan penting, Pak.
Itu zaman dulu Pak, yang jaraknya dengan Nabi belum terlalu jauh. Apalagi kita sekarang di Indonesia, jarak hidup kita dengan Nabi sudah ya ribuan tahun. Di bumi Allah Indonesia yang kita cintai ini, kan sebagian orang itu kalau melihat ya seseorang berceramah, yang penting bahasa Arab, hadis. Makanya ada mengatakan an-nadhafatu minal iman, hadis Nabi katanya. Yang benar at-tuhuru satrul iman. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, bukan hadis Nabi itu. Ada yang mengatakan raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kami kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang kecil itu perang Badar, perang besar melawan hawa nafsu. Sehingga orang-orang tidak mau berjihad. Mendingan dia melawan hawa nafsu di rumah aja. Akhi, itu juga tidak hadis, akhi. Makanya hafizullah, kita harus tahu ya, gurunya siapa. Nanti bapak ibu tinggal di perumahan, di rumah ada masjid, bapak ibu pengurusnya, ketika memanggil ustadznya itu siapa? Karena orang itu sangat ditentukan dalam beragama oleh gurunya, muallim. Gak usah jauh-jauh. Ibu, bapak afan, bapak ustadz, ibu ustadzah, punya anak, belajar dari MI Madrasah Ibtidaiyah, punya guru, ngajari tajwid salah. Ibu mengatakan salah, nah itu bukan begitu tajwidnya. Apa kata anak kita? Lebih percaya guru atau lebih baik orang tua? Gurunya salah benar diikuti. Makanya harus sihatul muallim. Gurunya harus benar. Keempat, sihatul mutaba'ah. Monitoringnya harus benar. Ya. Harus diikuti perkembangannya murid itu. Ya. Harus dievaluasi. Tidak hanya sekedar ceramah, setelah itu pulang. Tidak tahu perkembangannya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, itu tidak ngarang-ngarang. Itulah yang dicontohkan Nabi. Nabi SAW tidak sekedar menyampaikan Quran dan Sunnah, tapi Nabi juga yutabi, mengikuti, ya, mengikuti gerak-gerik sahabatnya. Contoh, suatu hari bertanya Nabi, siapa yang hari ini puasa sunnah? Siapa yang hari ini bersedekah? Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Siapa yang hari ini sholat jenazah? Dalam riwayat, Abu Bakar yang selalu menjawab, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah kebaikan-kebaikan ini bertemu dalam diri seseorang, melainkan orang tersebut pasti masuk surga. Bapak Ibu, kalau saya tanya 10 sahabat yang pasti masuk surga atas izin Allah, siapa orangnya? Di antaranya Abu Bakar. Jadi dimutabai, Pak. Nah, sekarang saya bertanya, mari kita untuk mengetahui kejujuran bagaimana kita memperbaiki diri kita dan bangsa kita. Seandainya di masjid ya BI ini saya dapat giliran pengajian setiap pekan. Setiap saya menyampaikan pengajian, pekan depannya sebelum saya teruskan pelajaran baru, saya mutabaah 1/4 jam gurunya. Kita tanya satu-satu, Bapak, kemudian Ibu, Pak, sebutkan ayat yang kita kemarin sampaikan. Sebutkan hadis yang kita kemarin sampaikan. Sebutkan wajhul istidlal. Cara istidlalnya bagaimana? Sebutkan kaul ulama yang saya sampaikan. Kira-kira kalau setiap pengajian jamaah ditanya sejauh mana pemahamannya, hafalannya, pengamalannya, itu kira-kira bulan depan atau minggu depan jamaahnya membludak atau enggak muat, Pak? Hah? Itu akhi. Jadi kadang-kadang orang yang baik saja, yang ingin memperbaiki saja, tidak selamanya jujur bersungguh-sungguh untuk memperbaiki. Makanya akhi, ada orang mengkritisi kita. Pengajian di Indonesia ini yang pinter tetap gurunya saja.
penceramahnya yang pintar, jamaahnya berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Rasul meninggal wafat. Apakah pengajiannya meninggal? Yang hafal Quran meninggal? Yang hafal hadis meninggal? Yang jihad meninggal? Tidak, akhi. Karena mutaba'ah. Mutaba'ah. Nah, yang kedua adalah hawa nafsu. Jadi penyakit yang kedua tadi kan hawa nafsu. Maka ikhwatal iman hafizakumullah, ya, solusinya supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu, itu solusinya bukan membuang hawa nafsu, bukan mematikan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu potensi manusia, tidak selamanya negatif. Walaupun ketika disebut hawa maksudnya negatif, tapi kata hawa sendiri awalnya itu potensi untuk baik, potensi untuk buruk. Ya, Bapak Ibu, marilah saya bertanya. Bapak orangnya alim, gagah, tetapi kalau tidak punya hawa nafsu, punya istri cantik, manfaat atau mubadir, Pak? Makanya hawa nafsu tidak dibuang, Pak. Tidak dibuang, Bu, tetapi diminit supaya benar. Yaitu caranya mutaba'atul hawa al-Islam. Jadi bagaimana hawa nafsu saya, kita semua, selera kita, hobi kita selalu mengikuti Islam. Maka Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Seseorang di antara kalian tidak beriman, belum beriman sebelum hawa nafsunya mengikuti Islam yang saya bawa, mengikuti Quran yang saya bawa, mengikuti sunnah yang saya bawa. Jadi kalau kita mencari nafkah, punya selera tertentu dalam mencari nafkah, maka selera kita dalam mencari nafkah ini harus mengikuti Islam. Kalau kita berpolitik, maka hawa nafsu kita dalam berpolitik harus mengikuti Islam, bukan Islam disuruh mengikuti. Kalau kita berbangsa bernegara, Bapak Ibu, sebagai rakyat biasa, penyelenggara negara, penegak hukum, maka seleranya, hawa nafsunya harus ikut Islam. Jangan kayak sebagian orang mengatakan, saya ini kan penegak hukum, saya ini penyelenggara negara, saya juga orang Islam, bapak saya juga Islam, kok saya dituduh anti Islam? Tetapi hawa nafsunya tidak mengikuti, hawa nafsunya malah cenderung pada orang kafir. Ada nggak, Bu? Ya, yang begitu bodoh atau karena ya? Yang kedua adalah, selain hawa nafsu kita harus selalu mengikuti Islam, adalah tahdzibun nafsi. Jadi nafsu kita, diri kita ini, Pak, Ibu, harus selalu dibersihkan. Makanya ulama mengatakan, tujuan kita beribadah kepada Allah selain untuk mendapatkan ridho Allah, itu semua ibadah yang kita lakukan itu tujuannya di dunianya adalah tahdzibun nafsi, tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Jadi bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Umpamanya, Pak, puasa Ramadan sebentar lagi insyaallah, semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Ketika kita puasa Ramadan, tujuannya agar, ya, bukan agar gugur kewajiban kita, bukan sekedar itu. Tapi kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuannya? La'allakum, agar kamu bertakwa. Bertakwa itu orang jiwanya kotor itu bersih, Bu. Solat tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi wa aqimis sholata li dzikri.
Dirikanlah sholat agar kamu selalu ingat aku. Orang yang ingat Allah, Pak, hatinya kotor atau bersih? Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Jadi sholat bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji dan kemungkar itu bersih atau kotor, Bu? Orang yang sholat harus jauh. Kita belajar seperti ini, Bapak Ibu, bukan untuk pinter-pinteran, bukan sekedar nambah ilmu, tapi apa kata Allah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu, wahai Rasulullah, bahwa dia datang kepadamu itu untuk yazakka, Bapak, membersihkan jiwa. Nabi diutus oleh Allah ke dunia ini. Tujuannya apa? Laki-laki itu membersihkan jiwa. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Pak, orang beruntung. Siapa yang beruntung? Qad aflaha man tazakka. Jadi itulah Bapak Ibu, kalau kita mencari nafkah bukan untuk cari duit semata. Kita belajar bukan menambah wawasan saja. Kita nikah bukan sekedar ya nikah itu halal, tapi semuanya agar bersih, suci hati kita dari kotoran-kotoran, dari penyakit hati, dari dosa. Itu di antara caranya. Jadi kita mencari nafkah, kita bermusyawarah, kita diskusi, semuanya itu ibadah dan tujuannya tahdzibun nafsi, sehingga nafsu kita jadi bersih. Selanjutnya, saudara sekalian, bagaimana cara agar jiwa kita itu bersih, hawa nafsu kita bersih? Pertama, at-tobat. Kita harus selalu bertobat karena kita semua pasti salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Jangan gengsi kita bertobat. Para nabi, para rasul, para orang beriman itu sudah bertobat. Yang kedua, al-muhasabah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayyuhal mu'minun fatubu ila jami'a ayyuhal mu'minun. Al-muhasabah. Ya, kita harus selalu muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, atau hasibu anfusakum qabalaan tuhasib, ungkapan Umar bin Khattab. Harus dihitung-hitung terus, introspeksi terus. Makanya salafun saleh mengatakan kebaikan salaf dulu, dia tidak akan tidur sebelum muhasabah. Jadi begitu tidur nyenyak sudah muhasabah. Kalau baik, ya siang harinya itu baik semua, maka bersyukur kepada Allah. Kalau berdosa, istighfar, sehingga kalau dia tidur kemudian gak bangun lagi, insya Allah meninggalnya. Makanya dalam riwayat, Umar bin Khattab kalau mau tidur dipukuli kakinya. Hai kaki, apa yang kamu lakukan sehari tadi? Dipukuli beneran, Pak. Masya Allah. Itu kelasnya Umar yang pasti masuk surga. Yang ketiga, muraqabah. Muraqabah merasa diawasi oleh Allah. Ya, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabb kamu selalu mengawasi kamu. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu. Ya, jadi selalu merasa dilihat oleh Allah. Maka suami tidak akan ada yang khianat walaupun kerja keluar kota, keluar negeri. Istri tidak akan khianat walaupun ditinggalkan berjuang suaminya berbulan-bulan, karena selalu merasa diawasi oleh Allah, bukan pasangannya. Al-mujahadah, bersungguh-sungguh, termasuk bersungguh-sungguh melawan nafsu kita. Dan ketika kita bersungguh-sungguh, pasti kita diberikan petunjuk oleh Allah, siapapun orangnya. Makanya pakai isim mausul alladzina. Isim mausul itu li ta'mim lil umum. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian al-muaqabah, menghukum diri, Pak. Jadi diri ini kalau berbuat maksiat langsung dihukum.
Padahal kadang-kadang belum tentu maksiat, cuma kurang melakukan yang afdal saja. Kita tahu semua sejarahnya lah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlambat sholat asar berjamaah. Bukan sholat asar, jamaahnya terlambat. Gara-gara sibuk ngurusi kebun yang diperoleh dari perang Khaybar. Maka beliau menghukum dirinya. Kebun yang menjadikan beliau terlambat sholat asar berjamaah diinfakkan di jalan Allah. Allah. Kalau setiap karyawan BI begitu semua, gara-gara ngambil gaji kemudian terlambat sholatnya, gajinya, Masya Allah, nggak ada semuanya lah, sebagian aja dan luar biasa. Itulah orang yang jujur, yang memperbaiki dirinya. Kemudian yang terakhir jim, karena penyakit umat itu at-tafarruq, tidak semuanya umat Pak ya, sebagian umat berselisih, bercerai-berai. Maka solusinya harus berjamaah. Sekarang pertanyaan, Ustadz, bagaimana kita ini berjamaah? Sementara manusia itu kan punya apa Pak? Kepentingan pribadinya, gengsinya, ya. Gengsi dong kalau sudah kiai terkenal bergabung dengan yang lainnya. Gengsi dong kalau mubalik terkenal harus bersatu dengan mubalik yang lainnya. Karena tidak bersatu pun masa saya sudah. Maka berjamaah itu Pak, itu mungkin, kenapa? Karena berjamaah itu instruksi Allah. Kadang-kadang orang ada yang mencibir, bicara jamaah bersatu, dunia Islam bersatu, Indonesia aja satukan kalau bisa. A'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, perintah agar kita bersatu itu perintah dari manusia, dari Allah. Pak, kalau ada orang mengatakan perintah Allah itu mustahil, orang beriman atau enggak itu? Perkara ada orang yang tidak mau bersatu, itu dosa dia, bukan berarti perintah Allah salah. Nah, untuk membangun persatuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ngasih cara. Tidak usah kita nyari-nyari Pak. Yang pertama, persatuan itu harus diikat dengan wahdatul ghoyah, kesatuan tujuan. Kalau kita semua tujuannya sama, yaitu beribadah kepada Allah, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pasti bertemu. Bapak Ibu, jutaan orang yang berkumpul di Monas, berkumpul di Istiqlal, kenapa mereka bisa bersatu padu dari berbagai daerah? Apakah akan ditawari jabatan? Apa tujuannya? Beribadah kepada Allah, membela Islam, melawan kezaliman. Makanya walaupun beda ormas, beda partai, bisa ketemu karena tujuannya. Yang kedua, wahdatul mabda, kesatuan prinsip. Dan prinsip ajaran Islam seluruh umat Islam di dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur. Siapapun orang yang masuk ke Islam yang dibaca syahadat itu, ya, bukan syahadat yang lainnya. Makanya walaupun beda jamaah, beda madhab, tapi yang penting mabdanya satu, bisa bersatu akhir. Kemudian yang ketiga adalah wahdatul minhaj. Bisa saja saudara sekalian jamaah beda, madhab bisa. Tapi kalau minhajul hayah, pedoman kehidupannya sama, yaitu Islam, yaitu Quran dan Sunnah, bisa ketemu. Ya. Karena inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Terakhir, alhamdulillah, Ustaz, memang bisa kita semuanya harus sama. Bersatu itu tidak harus semuanya sama. Ada perbedaan. Jangankan menyatukan umat yang 1,7 miliar Pak, di dunia ini. Suami istri Bu, saya bertanya, seleranya persis atau ada yang beda? Padahal satu rumah, ya kan Bu? Satu kamar, ya kan? Cuma dia satu apa lagi Bu? Itu saja bisa berbeda. Apakah setelah berbeda cerai? Bapak Ibu, setiap suami dan istri kalau berbeda cerai, seumur hidup punya istri nggak Bu? Ormas Islam setiap beda kemudian berselisih, bisa bersatu nggak? Makanya bukan persatuan itu harus sama persis.
Tapi yang penting sihatul mauqifi minal khilaf. Ya, sikap yang benar dari perbedaan. Ya. Jadi kalau perbedaan itu sepanjang ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang bersifat variatif, itu boleh-boleh saja, kita harus toleransi. Berbeda dalam masalah furu', yang satu bismillah, yang satu tidak membaca bismillah, yang satu kunut, yang satu enggak kunut, itu kita harus toleransi, sama-sama benernya. Yang enggak bener yang tidak sholat. Paham? Yang satu berpartai, yang satu bikin pesantren, yang satu khilafah, yang satu jihad, yang satu akidah, yang satu khurut 4 bulan untuk berdakwah di luar. Semuanya benar berdakwah, yang tidak benar itu namanya perbedaan tapi tetap bersama. Yang tidak boleh adalah perbedaan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Allah menyuruh membela orang Islam, yang satunya bela. Nah, itu perbedaan yang tidak diperbolehkan, karena sudah bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ini sahabat ya. Sampai sini Bapak sekalian, insyaallah semoga materi ini bukan sekedar materi dalam kajian, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkannya. Wallahu alam. Ustaz, saya izin saja karena saya ada acara di asar di masjid yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.